Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, patutlah pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat, karunia, nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat menggerakkan kedua belah kaki kita ke tempat yang mulia ini, di rumah daripada rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, dengan tujuan untuk mempelajari ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, menghilangkan kebodohan yang berada pada diri kita. Salawat beserta salam tak lupa kita berikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang fikih seputar bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa pembahasan. Yang pertama, kita telah membahas keutamaan apa saja yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Kita juga telah membahas hukum puasa di bulan Ramadan, dan juga kita telah membahas yang berkaitan tentang penentuan awal dan akhir Ramadan. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, dan kita lanjutkan dengan pembahasan ta'rifus siyam, ya, pengertian puasa. Puasa di dalam bahasa Arab
disebut dengan kata as-siyam atau as-saum. Secara bahasa, makna dari as-siyam artinya adalah al-imsak. Apa arti al-imsak? Yaitu artinya adalah menahan diri. Hal ini sebagaimana di dalam firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Maryam ayat yang ke-26. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Yang artinya, maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Makna dari lafaz sauban yang terdapat di dalam surat Maryam ayat yang ke-26 yang telah kita bacakan tadi, artinya adalah menahan diri untuk berbicara. Jadi makna as-siyam secara bahasa adalah al-imsak yang berarti menahan diri. Adapun secara istilah as-siyam artinya adalah beribadah kepada Allah tabaraka wa taala dengan menahan diri dari makan, menahan diri dari minum dan pembatal-pembatal puasa lainnya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Perlu kita ketahui bersama para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar saja. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan rasa dahaga, rasa haus saja Akan tetapi tidak kalah pentingnya dari itu adalah kita menjaga lisan-lisan kita Kita menjaga lisan-lisan kita, perbuatan-perbuatan kita agar jauh daripada perbuatan-perbuatan maksiat karena di sana di antara kaum muslimin ada yang melakukan puasa akan tetapi dia melakukan ibadah puasa tidaklah mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali apa? Kecuali cuma rasa lapar doang. Kecuali yang didapat cuma dahaga doang, cuma aus doang tidak dapat apa-apa enggak dapat pahala, enggak dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala hal ini lantaran apa puasa tapi suka apa puasa tapi suka apa suka gibain orang suka ngomongin orang puasa tapi suka berkata bohong, suka berbohong, berkata dusta Inilah perkataan yang membuat puasa seorang muslim itu bisa jadi sia-sia hanya merasakan hanya merasakan lapar dan dahaga saja sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya, yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man lam yada' qaula zur wal amalu bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, malah mengamalkannya, ya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Terus, ya, kemudian, ya, apalagi, ya, yang membuat amalan puasa kita yang kita lakukan itu sia-sia, ya. Amalan yang selanjutnya adalah berkata lagu, ya, perkataan yang sia-sia atau dan berkata rafas. Rafas itu artinya, ya, berkata yang jorok, berkata yang porno, ya. Ini yang menyebabkan apa? Ini yang menyebabkan puasa, ya, puasa kita sia-sia, ya. Perkataan lagu dan rafas, perkataan yang sia-sia dan perkataan yang jorok, ya, perkataan yang porno, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisa as-siyam minal akli wasyarab, innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Fa in sabbaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni shaimun. Ya, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagu, ya, perkataan yang sia-sia dan rafas. Ya, ini perkataan yang jorok, perkataan yang porno, ya. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat, ya, usil kepadamu, katakanlah padanya, ya, aku sedang puasa, ya, aku sedang berpuasa. Apa yang dimaksud dengan kata lagu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi? Al-Akhfasi mengatakan apa yang dimaksud dengan al-lagu? Al-lagu adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak berfaedah, ya. Sedangkan yang dimaksud dengan kata rafas, ya, adalah, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Apa kata beliau? Wa yutlaqu 'ala at-ta'ridi bihi wa 'alal fuhsyi fil qawli. Istilah rafas digunakan dalam pengertian kiasan untuk hubungan badan dan segala atau semua yang berkaitan dengan perkataan-perkataan yang keji. Itulah, ya, di antara perkara yang bisa membuat amalan seseorang menjadi sia-sia, yang membuat amalan puasa seseorang menjadi sia-sia, ya. Betapa banyak orang yang masih melakukan seperti ini, begitu mudahnya mengeluarkan kata-kata yang kotor, berkata dusta, perkataan yang tidak berfaedah, perkataan yang tidak ada manfaatnya, mengunjing orang lain dan sebagainya, ya. Terus apalagi, ya, yang membuat ibadah puasa kita yang kita lakukan di bulan Ramadan itu sia-sianya, yaitu melakukan, ya, berbagai macam maksiat, ya, melakukan berbagai macam maksiat, ya. Itulah juga yang bisa menyebabkan ibadah puasa kita yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa sia-sia dan tidak, ya, dan tidak bernilai, tidak mendapatkan ganjaran, tidak mendapatkan pahala,
di sisi Allah Azza wa Jalla, melainkan yang ia dapat apa? Cuma ya lapar, cuma haus, cuma dahaga doang ya. Ya, kita ya tidaklah menginginkan ya amalan puasa kita sia-sia. Oleh karena itu, maka kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin, berusaha dengan ya sekuat tenaga ya untuk menjauhi hal-hal yang membuat ibadah puasa kita menjadi sia-sia di sisi Allah Azza wa Jalla. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kita masuk ke pembahasan ya tentang syarat-syarat wajib puasa. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah seseorang dikatakan telah wajib berpuasa jika telah memenuhi syarat-syarat berikut ini ya. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama adalah Islam ya, beragama Islam. Karena ya Islam adalah syarat wajib dari seluruh cabang ibadah ya. Oleh karenanya orang-orang kafir tidak wajib atas mereka seluruh ya cabang ibadah, termasuk daripada ibadah puasa. Ya, syarat wajib puasa berikutnya adalah baligh ya, adalah baligh. Baligh merupakan ya barometer atau tolak ukur seseorang menjadi mukallaf ya atau terbebani dengan perintah-perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Dan baligh ini ya memiliki tanda-tanda ya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ahli fikih. Tanda balik seseorang itu ada berapa? Ada ya 4 ya. Tanda yang pertama keluarnya mani ya karena mimpi basah. Ya, tanda ini merupakan tanda yang paling pokok. Tanda yang kedua apa? Tumbuhnya bulu kemaluan ya. Tumbuhnya bulu kemaluan. Dalilnya apa? Peristiwa pembantaian orang Yahudi Bani Quraizah yang berkhianat ya ketika perang Khandaq ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan melalui Sa'ad bin Mu'az ya bahwa lelaki yang telah tumbuh bulu kemaluannya ya dibunuh. Itu dalilnya ya. Kemudian tanda yang ketiga apa? Ya, tanda ketiga yaitu yakni berusia 15 tahun ya. Itu tanda yang ketiga, tanda balik yang ketiga apa? Berusia 15 tahun. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Ibnu Umar pernah mendaftar untuk ikut perang Badar ya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya karena usianya yang belum genap 15 tahun. Kemudian ya tanda balik yang keempat apa? Keluar darah haid ya. Ini terjadi pada apa? Pada wanita ya. Keluar darah haid yang terjadi pada wanita. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puasa tidak wajib bagi seseorang yang belum balik ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an salasatin, anis saghiri hatta yablugha wa anin naimi hatta yastayqidha wa anil musabi hatta yukshafa anhu." Ya. Yang artinya apa? Diangkatnya pena ya dari 3 hal
ya apa yang dimaksud dengan diangkat pena ya di situ ya. Maksudnya adalah tidak adanya taklif pembebanan syariat ya. Baik itu berupa ya perintah-perintah dan eh, baik itu juga berupa larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga ya tidak dicatatnya dosa pada mereka. Itu yang dimaksud dengan diangkatnya pena ya. Diangkat pena dari 3 hal: anak kecil sampai dia mencapai balik, orang yang tertidur sampai dia bangun ya, dan orang yang sakit ya, orang yang gila ya sampai dia sembuh ya dari gila tersebut. Syarat wajib puasa selanjutnya adalah berakal ya, berakal. Akal merupakan syarat taklif, yakni pembebanan syariat ya. Oleh karenanya, jika seseorang kehilangan akal karena gila, maka tidak wajib baginya ya untuk berpuasa. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang telah disebutkan ya tadi, yang kita sebutkan tadi ya. Dan di dalam riwayat yang lain ya disebutkan secara jelas ya, Rasulullah SAW bersabda ya, wa anil majnuni hatta yufiqa, orang yang gila sampai dia waras. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, syarat berikutnya yang harus ya dipenuhi yakni bahwasanya ia mampu untuk berpuasa, bahwasanya ia mampu untuk menjalankan ibadah puasa ya. Seseorang yang tidak mampu berpuasa karena tertimpa sakit ya, atau sedang safar ini dalam perjalanan jauh ya, atau uzur-uzur lainnya ya, maka ia tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa ya. Akan tetapi ia harus mengqadha ya, ia harus mengqadha atau mengganti puasanya tersebut di hari-hari yang lain ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya untuk berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lainnya. Maka ya dari sini timbul pertanyaan, apakah semua orang yang tidak mampu untuk berpuasa dikarenakan sakit ya, apakah dia harus mengqadhanya, apakah dia harus menggantinya pada hari-hari yang lain? Maka kita jawab ya, perlu kita tinjau dulu ya, perlu kita lihat terlebih dahulu ya, apakah sakit tersebut bisa sembuh ataukah sakit tersebut tidak bisa sembuh ya. Apabila sakit tersebut ya bisa sembuh, diharapkan kesembuhannya ya, maka ia harus mengganti puasanya tersebut di hari lain saat ia telah sembuh ya. Adapun ya apabila sakit tersebut tidak bisa sembuh, tidak diharapkan kesembuhannya ya penyakit tersebut, maka cukup baginya memberi makan ya seorang miskin, ini membayar fidyah setiap harinya. Hal yang demikian ini pun berlaku juga ya bagi orang-orang yang tidak mampu lagi berpuasa disebabkan apa? Disebabkan karena umurnya udah tua ya. Umurnya tua akhirnya lemah ya.
enggak bisa puasa, maka dia ya dicukupkan baginya ya untuk membayar fidyah. Syarat wajib puasa selanjutnya adalah menetap ya. Maksudnya apa menetap? Maksudnya adalah ya tidak dalam kondisi safar, tidak dalam kondisi perjalanan yang jauh ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain ya. Jadi bagi orang yang dalam keadaan safar, di dalam perjalanan jauh, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa ya. Tapi dengan catatan dia harus mengganti puasanya tersebut di hari yang lain. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian kita akan membahas ya tentang syarat sah puasa. Syarat sahnya puasa. Puasa seseorang menjadi sah jika terpenuhi syarat-syarat berikut ini ya. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama adalah dia beragama Islam. Ya, dia beragama Islam. Para ulama telah sepakat, seluruh ulama telah sepakat ya atas tidak sahnya puasa seorang yang kafir yang di luar daripada agama Islam ya. Fakhruddin Az-Zailai ya, beliau pernah berkata, apa kata beliau? Anna wujudal imani syartun li sihhati sairil ibadati bila khilafin. Sesungguhnya tidak ada ikhtilaf ya, tidak ada perbedaan di antara kalangan para ulama bahwasanya iman merupakan syarat daripada sahnya seluruh ibadah. Syarat sah puasa selanjutnya adalah ya, yang mana syarat ini khusus bagi wanita, khusus bagi perempuan ya. Apa syarat tersebut? Suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Wanita ya diwajibkan berpuasa ya jika ia telah suci dari haid dan nifas. Ini merupakan perkara ijma dari para ulama. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Ya. Bukankah seorang wanita bila dia sedang haid dia tidak salat dan dia tidak puasa? Ya, bagaimana ya jika seorang wanita suci dari haid atau nifas di tengah hari di bulan Ramadan ya? Apakah wajib baginya untuk berpuasa pada hari tersebut ya? Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini ya. Sebagian ulama memandang bahwa ia harus berpuasa di hari tersebut ya. Dan sebagian ulama yang lainnya berpendapat tidak wajib untuk berpuasa. Wallahu alam, pendapat yang benar adalah bahwasanya dia tidak wajib untuk berpuasa pada hari tersebut. Kenapa bisa demikian? Alasannya karena tidak ada dalil yang mewajibkan wanita dalam keadaan tersebut ya untuk berpuasa. Selain itu, jika dia diwajibkan berpuasa, lantas apa faedah dari puasa tersebut ya? Sementara ia wajib melakukan qada ya, mengganti puasa tersebut di hari yang lainnya nanti ya. Dan pendapat
ini juga ya, pendapat ini juga dipilih oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin ya. Apa kata beliau? Ya, beliau berkata, "Li'anna hadhil mar'ah yubahu laha al-fitru awwalan nahar ibahatan mutlaqah. Fal yawmu fi haqqiha laysa yawman muhtaraman." Wala tastafidu min ilzamiha bil imsaki illa ta'ab. Hal ini karena wanita ini dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa di awal hari secara mutlak ya. Maka hari tersebut bukanlah hari yang muhtaram. Ya, bukanlah hari yang diagungkan baginya. Tidak ada faidah bagi wanita tersebut jika mewajibkannya untuk berpuasa ya pada hari itu kecuali hanya letih. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, syarat sah puasa selanjutnya adalah tamyiz ya. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah seorang anak ya yang belum mencapai baligh namun ia telah bisa membedakan ya mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang buruk ya. Itu dinamakan dengan tamyiz ya. Seorang anak yang berada dalam kondisi ini tidak diwajibkan berpuasa ya. Namun jika ia berpuasa, jika ia melakukan ibadah puasa, maka puasanya ya tetap sah ya. Hal ini karena niatnya sah sebagaimana ketika ia berniat untuk sholat ya. Dari sini ya, maka mayoritas para ulama ahli fikih berpendapat disunahkan bagi orang tua ya untuk memerintahkan anaknya yang telah mumayyiz untuk apa? Untuk berpuasa. Syarat sah puasa selanjutnya adalah berakal ya. Tidak sah puasa seseorang yang kehilangan akal ya. Hal ini karena puasa membutuhkan imsak. Ini menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dengan niat ya. Sedangkan ya orang yang kehilangan akal tidak bisa berniat. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwa puasa orang gila itu enggak sah puasanya ya. Dengan landasan ini ya, maka para ulama juga menetapkan bahwa seseorang yang pingsan sehari penuh atau bahkan berhari-hari maka tidak sah puasanya ya. Hal ini karena puasa membutuhkan niat dan orang yang tidak sadar seharian penuh tidak bisa dikatakan sebagai apa? Sebagai orang yang berpuasa dengan niatnya ya. Adapun ya, jika seseorang telah berniat di malam hari untuk berpuasa ya, kemudian ia kehilangan akalnya disebabkan gila, kesurupan atau pingsan ya. Kemudian ia kembali sadar sebelum terbenamnya matahari meski hanya sebentar, maka puasanya sah. Hal ini karena puasanya tadi berdasarkan ya niat yang sah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, syarat sah puasa selanjutnya adalah niat ya. Para ulama ahli fikih ya sepakat bahwa puasa tidak sah tanpa niat ya. Bahkan hal ini dinyatakan oleh sebagian para ulama sebagai perkara yang ijma ya, sebagai perkara yang telah disepakati oleh keseluruhan dari para ulama. Ketika seseorang ingin ya melakukan ibadah puasa ya, maka wajib baginya untuk apa? Melakukan niat ya sebelum terbit fajar ya atau sebelum azan subuh ya.
Jadi dia harus niat dulu sebelum terbit fajar atau sebelum azan subuh. Sebagaimana ya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, "Malam yubay malam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak memasang niat berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Namun para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, perlu kita ketahui bersama ya bahwasanya niat tersebut bukanlah diucapkan, bukanlah dilafazkan ya. Jadi niat itu enggak diucapkan, enggak dilafazkan ya. Sebagaimana ya yang tersebar di tengah saudara-saudara kita kaum muslimin ya, mereka melafazkan niat-niat tersebut ya. Nawaitu dengan apa bacaan? Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Jadi ya yang namanya niat itu enggak perlu dilafazkan ya, enggak perlu diucapkan niat tersebut ya. Karena kenapa? Karena yang dimaksud niat itu adalah kehendak untuk melakukan sesuatu, dan niat itu tempatnya di mana? Niat itu tempatnya di hati. Niat itu letaknya di hati, ya. Imam Nawawi ya rahimahullah, salah satu ulama besar yang bermazhab Syafi'i ya, ulama besar ya bermazhab Syafi'i ya. Beliau Imam Nawawi rahimahullah pernah berkata ya, apa kata beliau ya yang berkaitan dengan niat ini ya? La yasihhu shaum illa bin niyyah wa mahalluha al-qalbu wa la yushtaratu an-nutqu bila khilafin ya. Tidaklah sah puasa seseorang ya kecuali dengan niat ya. Perhatikan di sini, coba perhatikan ya. Letak niat, tempatnya niat adalah di dalam hati ya. Tidak diisyaratkan ya. Tidak disyaratkan untuk diucapkan. Tidak disyaratkan untuk apa? Dilafazkan. Dan masalah ini ya tidak terdapat perselisihan di antara kalangan para ulama. Dan juga saya akan nukilkan perkataan ulama Syafi'iyah lainnya, ulama yang bermazhab Syafi'i ya. Karena di Indonesia ini mazhabnya apa? Kebanyakan katanya mazhabnya Syafi'i ya. Makanya saya bawakan perkataan ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i ya. Ini Imam Asy-Syarbini rahimahullah. Apa kata Imam Asy-Syarbini rahimahullah? Beliau mengatakan ya, an-niyyatu wa mahalluha al-qalbu. Wan niyyatu mahalluha al-qalbu. Wa la takfi bil lisani qat'an. Wa la yushtaratu at-talaffudhu biha qat'an kama qalahu fi ar-rawdah ya. Apa kata Asy-Syarbini rahimahullah? Niat letaknya di dalam hati ya, dan tidak perlu sama sekali diucapkan, tidak perlu sama sekali dilafazkan ya. Niat sama sekali tidak disyaratkan untuk dilafazkan sebagaimana yang ditegaskan oleh An-Nawawi di dalam kitab Ar-Rawdah ya. Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah rahimahullah juga pernah berkata. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya? Wan niyyatu mahalluha al-qalbu bittifaqil ulama fa innawa biqalbihi wa lam yatakallam bilisanihi ajja'atu an-niyyah bittifaqihim.
Niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan para ulama. Jika seseorang berniat di hatinya tanpa ia lafazkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan ya. Siapa saja yang menginginkan melakukan sesuatu ya, maka secara pasti ia telah berniat ya. Semisal di hadapannya disodorkan makanan ya, lalu ia punya keinginan untuk menyantapnya ya, maka ketika itu pasti ia telah berniat. Demikian ketika ia ingin berkendaraan, misalnya ia ingin berkendara atau melakukan perbuatan yang lainnya ya. Bahkan jika seseorang dibebani suatu amalan lantas dikatakan tidak berniat, maka sungguh ini adalah pembebanan yang mustahil dilakukan. Karena Karena setiap orang yang hendak melakukan suatu amalan yang disyariatkan atau tidak disyariatkan, pasti ilmunya telah mendahulinya di dalam hatinya. Inilah yang dinamakan dengan dengan niat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, perlu kita ketahui bersama ya, bahwasanya niat puasa Ramadan itu harus ditegaskan, harus dijazmkan, harus dipastikan ya, bahwa akan berniat puasa Ramadan ya. Jadi nggak boleh seseorang berniat dalam keadaan ragu-ragu ya. Contoh ya, misalnya kalau besok tanggal 1 Ramadan maka saya ya besok melakukan puasa wajib. Tapi kalau besok bukan 1 Ramadan maka saya ya besok mengerjakan puasa sunnah ya. Niat semacam ini ya nggak boleh ya, tidak diperbolehkan ya. Kenapa? Karena ia tidak menegaskan niat puasanya. Karena niat itu pun harus dikhususkan, ya harus ditakyin. Yang namanya niat itu harus dikhususkan, harus ditakyin ya. Untuk puasa Ramadan saja ya, harus ditakyin untuk puasa Ramadan saja dan tidak boleh untuk puasa yang lainnya. Demikianlah itulah beberapa syarat sah puasa. Taib kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya, tentang rukun puasa. Berdasarkan kesepakatan para ulama, rukun puasa adalah ya menahan diri dari berbagai pembatal puasa ya. Mulai dari terbit fajar ya, yaitu fajar shadiq ya, hingga terbenamnya matahari ya. Dari terbit fajar yaitu fajar shadiq ya, yakni azan subuh ya, hingga terbenamnya matahari. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar shadiq ya. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Ya, yang dimaksud dari ayat adalah terang siang ya, terangnya siang dan gelapnya malam, dan bukan yang dimaksud ya ini benang secara hakiki ya, bukan benang yang maksud, bukan benang ya. Ya, dari Adi bin Hatim ketika turun surat Al-Baqarah ayat 187, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, ini berkata kepada Adi bin Hatim, ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innama dzaka bayadun nahari min sawadil laili.
Yang dimaksud adalah terangnya siang dari gelapnya malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu pada Adi bin Hatim karena sebelumnya ya ia mengambil 2 benang hitam dan putih ya. Lalu ia menanti kapan muncul benang putih dari benang hitam. Namun ternyata tidak kunjung nampak. Lantas ia menceritakan hal tersebut kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian beliau pun menertawai kelakuan Adi bin Hatim. Itulah perkara yang berkaitan dengan rukun puasa. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah tentang makan sahur ya, tentang makan sahur. Di dalam kitab Lisanul Arab disebutkan ya, as-suhur bidhammis sin aklu ta'amis sahar. Was-sahur bi fathis sin ta'amus sahari wa syarabuhu. Ya, kata as-suhur artinya memakan makanan sahur ya. Adapun as-sahur artinya adalah makanan dan minuman sahur ya. Itu dari segi bahasanya ya. Adapun waktunya ya, kapan waktu sahur ya. Kapan waktu sahur? Adapun waktunya ya, maka para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini ya. Pendapat pertama ya, ada beberapa ulama yang mengatakan ya waktu sahur itu ya dimulainya dari pertengahan malam ya, dimulai dari pertengahan malam ya. Ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah ya, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah ya. Berdasarkan ya pendapat ini ya, pendapat yang mengatakan waktu sahur itu pertengahan malam ya, maka ya orang yang makan di jam 1 malam telah dikatakan makan sahur. Adapun pendapat kedua yang berkaitan dengan waktu sahur, bahwasanya waktu sahur adalah waktu yang mendekati waktu fajar. Ini waktu yang mendekati azan subuh. Nah, ini pendapat yang kedua. Dan pendapat ini adalah pendapatnya Abu Yusuf ya, salah seorang murid dari Imam Abu Hanifah ya. Dan ini adalah pendapat kedua ya, pendapat ini pendapat yang kedua. Ini waktu yang berkaitan dengan tentang waktu sahur, ini mendekati waktu fajar atau waktu azan subuh. Ini adalah pendapat yang kuat. Ya, ini adalah pendapat yang kuat ya, ditinjau ya dari segi bahasanya ya, dari kata sahur itu sendiri ya. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dalam kitabnya Al-Ain berkata, was-sahar bimakna akhirul lail, dan as-sahar adalah waktu akhir malam ya, waktu akhir malam. Jadi menurut pendapat ini seseorang dikatakan telah makan sahur apabila ia makan ketika menjelang azan subuh. Jadi pendapat yang benar mengenai waktu sahur itu apa? Pendapat yang kedua ini bahwasanya waktu sahur itu ya ketika mendekati ya azan subuh, itu waktu sahur yang benar. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, para ulama telah sepakat bahwa hukum makan sahur itu tidak wajib ya, tapi sunnah yang sangat ditekankan ya. Karena dalil-dalil yang menunjukkan bahwa seakan-akan ia adalah perkara yang wajib, seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tasahharu walau bijar'atin min ma.
Bersahurlah kalian meskipun hanya dengan seteguk air. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahab." Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Dari sini ya hendaknya kita berusaha ya untuk ya makan sahur ketika akan berpuasa ya. Terlebih lagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam sabdanya di atas bahwa dalam sahur itu terdapat keberkahan ya. Nabi menyebutkan bahwasanya di dalam sahur itu terdapat keberkahan ya. Maka seseorang yang sahur ia akan memasukkan ke dalam tubuhnya asupan yang mengandung keberkahan. Dan tentunya hal tersebut akan mempengaruhi apa? Akan mempengaruhi kualitas puasa seseorang. Selain itu, hendaknya makanan sahur kita pun dihabiskan ya hingga bersih, jangan nyisa ya. Karena kita tidak tahu di mana letak keberkahan tersebut. Bisa jadi ya keberkahan tersebut ada pada butir nasi yang terakhir di piring kita, atau pada makanan yang terjatuh di meja, atau bahkan pada makanan yang menempel ya pada jari-jari kita. Maka jika kita menghabiskan makanan yang ada di piring kita, sudah bisa kita pastikan bahwa kita telah memakan keberkahan tersebut. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan beberapa di antara keberkahan dari sahur. Di antaranya seperti menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menyelisihi ahli kitab. Ya. Kemudian apa? Keberkahan sahur selanjutnya ya akan semangat beribadah dan juga menjaga akhlak mulia dan yang lainnya. Ya, itu keutamaan atau itu apa? Keberkahan dari sahur. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hal yang sunnah ya, termasuk dari sunnah ya, di dalam sahur adalah mengakhirkan makan sahur ya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri mempraktekkan mengakhirkan sahur. Ya, Nabi sering ya mengakhirkan ya selalu mengakhirkan makan sahurnya. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, ya, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa qumna ila salati qultu kam kana qadru ma bainahuma qala 50 ayah. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesudah itu kami beranjak untuk menunaikan salat. Anas bertanya, ya, kira-kira berapa lama jarak antara makan sahur dan salat? Ya. Zaid menjawab kira-kira seperti membaca 50 ayat, ya. Itu jarak atau waktu makan sahur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni diperkirakan ya membaca 50 ayat di dalam Al-Quran, ya sekitar kalau nggak salah 15 atau sampai 20 menit ya. Berarti kalau subuh jam 4 lewat 30, kalau subuhnya jam 4 lewat 30 berarti sekitar 4 lewat 10 ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahur ya. Ini menunjukkan ya bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan makan sahur hingga mendekati waktu azan subuh ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-iftar wa akharu as-suhur
Umatku akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana perbuatan sebagian kaum muslimin yang menetapkan sekitar 10 menit sebelum azan subuh sebagai waktu imsak. Ini sebagai waktu imsak, bahwasanya udah nggak boleh makan, udah nggak boleh minum. Bagaimana perbuatan ini? Maka kita katakan perbuatan ini tidak benar. Perbuatan ini tidak benar. Ketika kita menetapkan suatu perkara di dalam agama kita, di dalam syariat Islam, maka butuh di sana kepada dalil. Butuh di sana kepada apa? Dalil. Baik dalil dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perbuatan menetapkan 10 menit menetapkan 10 menit sebelum azan subuh sebagai waktu imsak, nggak boleh makan, udah nggak boleh makan, nggak boleh minum, maka perbuatan ini nggak benar. Karena apa? Karena Allah masih memperbolehkan orang yang berpuasa untuk makan atau minum sampai betul-betul jelas telah terbit fajar, sampai azan subuh, Sebagaimana apa? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Apa kata Allah? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makan dan minumlah kalian sampai betul-betul jelas bagi kalian benang putih di atas benang hitam, yaitu maksudnya apa? Terbitnya fajar atau azan subuh. Maka oleh karena itu bagi di antara kita yang masih memiliki keyakinan seperti ini, maka hilangkanlah. Gak apa-apa kita makan sudah masuk 10 menit 10 menit menjelang azan subuh, nggak apa-apa, lanjut, masih yang makan, masih boleh minum, masih boleh makan, masih boleh minum, bahkan boleh berhubungan badan suami istri. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yakni yang berkaitan dengan pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa adalah segala sesuatu yang dilarang bagi seseorang yang berpuasa. Jika segala sesuatu tersebut dilanggar atau maka puasanya nggak sah, menjadi batal. Maka puasanya menjadi batal. Apa pembatal puasa tersebut? Yang pertama, pembatal puasa yang pertama adalah makan dan minum. Para ulama sepakat bahwa barang siapa yang dengan sengaja makan dan minum sementara ia sadar bahwa ia sedang berpuasa, maka puasanya tersebut batal. Dalilnya apa? Dalilnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-187. Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajri summa atimus siyama ilal lail. Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Di dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanannya, minuman dan nafsu syahwatnya karena aku. Adapun seseorang makan dan minum di hari puasanya karena benar-benar lupa, enggak sengaja, maka hal tersebut tidak membatalkan puasanya.
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyatimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang makan dan minum karena lupa sedangkan ia sedang berpuasa, maka hendaklah diteruskan puasanya tersebut, karena Allah Azza wa Jalla telah memberinya makan dan minum. Pembatal puasa selanjutnya adalah jima, yakni berhubungan badan, bersetubuh, berhubungan intim antara suami istri di siang hari di bulan Ramadan, ya. Para ulama sepakat bahwa barang siapa yang melakukan jima di siang hari di bulan Ramadan dengan sengaja, maka puasanya batal. Ya, maka puasanya batal, ya, meskipun di dalam hubungan intim atau persetubuhan antara suami istri tersebut enggak keluar air mani, ya, ketika berhubungan, tetap batal, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, ya, apa kata beliau? La na'lamu baina ahlil ilmi khilafan fi anna man jama'a fil farji fa anzala aw lam yunzil aw dunal farji fa anzala annahu yafsudu shaumuhu idza kana 'amidan. Aku tidak tahu terjadi ikhtilaf di kalangan ahli ilmu bahwa barang siapa yang melakukan jima, persetubuhan antara suami istri secara sengaja, ya, di kemaluan, baik terjadi ejakulasi, yakni keluarnya air mani, ataupun tidak keluarnya air mani ketika berhubungan intim, atau juga bahkan melakukan jima di selain kemaluan, ya, maka puasanya batal. Maka puasanya apa? Batal. Akibat dari perbuatan jima, yakni berhubungan intim, ya, antara suami istri di siang hari di bulan Ramadan, ya, bahwasanya puasa laki dan wanita menjadi batal, ya, sehingga wajib bagi mereka untuk mengkodoknya, ini untuk mengganti di hari-hari yang lain. Selain itu juga wajib bagi mereka untuk membayar kafarat. Kafarah tersebut secara urutan, yaitu dengan memerdekakan budak, ya. Jika enggak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya. Kemudian, ya, kalau enggak mampu lagi maka memberi makan 60 orang miskin. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pembatal puasa selanjutnya adalah, yakni keluarnya mani dengan sengaja, ya. Artinya mani tersebut dikeluarkan dengan sengaja tanpa hubungan, ya, intim, ya, seperti mengeluarkan mani dengan tangan dengan cara menggesek-gesek kemaluannya pada perut atau paha dengan cara disentuh atau dicium, ya. Hal ini menyebabkan puasanya batal dan wajib untuk mengkodoknya, yakni mengganti di hari-hari yang lain tanpa menunaikan kafarah. Inilah pendapat ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dalil hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Ketika berpuasa ia meninggalkan makan, minum dan syahwat karenaku. Mengeluarkan mani dengan sengaja termasuk syahwat, sehingga, ya, termasuk pembatal puasa sebagaimana makan dan minum. Membatal puasa selanjutnya adalah muntah dengan sengaja, ya. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara'ahu qai wa huwa sha'im falaysa alaihi qada
wa in istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang dipaksa muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qada baginya. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qada. Pembatal puasa selanjutnya adalah haid dan nifas, ya. Apabila seseorang wanita mengalami haid atau nifas di tengah-tengah berpuasa, baik di awal, ya, atau di akhir hari puasa, maka puasanya batal. Batal. Apabila dia tetap berpuasa, puasanya enggak sah, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ya, keluarnya darah haid dan nifas membatalkan puasa berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Qulna bala, qala fadzalika min nuqsani diniha. Bukankah kalau wanita tersebut haid dia tidak salat dan juga tidak menunaikan puasa? Para wanita menjawab betul. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah kekurangan agama wanita. Kalau, ya, wanita haid dan nifas tidak berpuasa, ia harus apa? Ia harus mengqadha puasanya di hari yang lainnya, ya. Hal ini berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Apa kata Aisyah? Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa yang tidak diperintahkan untuk mengqadha salat, ya. Hal ini juga berdasarkan kesepakatan para ulama, ya. Wanita yang dalam keadaan haid dan nifas, maka dia wajib untuk mengqadha, ya, untuk mengganti puasanya tersebut di hari yang lain ketika ia suci. Pembatal puasa yang selanjutnya adalah berniat untuk membatalkan puasanya. Ya, apabila seorang berniat membatalkan puasa, ya, sedangkan ia dalam keadaan puasa, ya, jika telah bertekad bulat dengan sengaja untuk membatalkan puasa dan dalam keadaan ingat sedang berpuasa, maka puasanya batal. Walaupun, ya, ketika itu ia tidak makan dan minum, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan, ya, apa kata beliau? Barang siapa berniat membatalkan puasa sedangkan ia dalam keadaan berpuasa, maka puasanya batal. Ketika puasa batal dalam keadaan seperti ini, ya, maka ia harus mengqadha puasanya di hari yang lain. Itulah pembatal-pembatal puasa yang tadi kita telah sebutkan, ya. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyegerakan, ya, berbuka puasa, ya, untuk segera di dalam, ya, berbuka puasa. Yang dimaksud dengan menyegerakan berbuka puasa di sini adalah bukan berarti, ya, kita berbuka sebelum waktunya, bukan, ya, bukan seperti itu. Namun yang dimaksud adalah ketika matahari telah tenggelam atau ditandai dengan dikumandangkan azan maghrib, ya, maka segeralah berbuka dan tidak perlu sampai selesai azan atau selesai salat maghrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, la yazalun nasu bi khairi, ya, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitra. Manusia akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Di dalam hadis yang lain juga disebutkan ya, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitriha an-nujum. Umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku, yakni ajaranku, selama tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa. Ya, inilah yang ditiru oleh orang-orang Rafidhah Syiah. Ya, mereka meniru Yahudi dan Nasrani di dalam berbuka puasa. Mereka baru berbuka ketika munculnya bintang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari kesesatan-kesesatan mereka. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka puasa sebelum menunaikan salat maghrib dan bukanlah menunggu hingga salat maghrib selesai dikerjakan ya. Inilah contoh dan akhlak dari suri tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya fa in lam takun rutabat fa ala tamarat fa in lam takun hasawatin min ma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka dengan rutab ya, kurma basah ya. Sebelum menunaikan salat, jika tidak ada rutab maka beliau berbuka dengan tamar, yakni kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian ya, maka beliau berbuka dengan seteguk air. Hadis riwayat Abu Daud dan dinilai hasan sahih. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik yang kita bacakan tadi ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai berbuka dengan rutab. Ini kurma basah ya namanya, rutab, kurma basah, karena rutab amat enak dinikmati. Namun kita jarang menemukan rutab di negeri kita ya, karena kurma yang sudah sampai ke negeri kita kebanyakan adalah kurma kering ya. Jika tidak ada rutab, ini kurma basah ya, maka kita cari ya, barulah kita mencari apa, tamar, ini kurma kering. Apabila tidak ada lagi ya, maka berbukalah kita dengan seteguk air ya. Inilah yang disyaratkan sebagaimana di dalam hadis Anas bin Malik yang kita jelaskan tadi. Perlu kita ingat ya, sebelum makan berbuka ucapkanlah bismillah agar tambah barakah. Inilah yang dituntunkan dalam Islam agar makan kita menjadi barakah. Artinya apa? Menuai kebaikan yang banyak. Dan juga hendaklah ketika ia berbuka puasa, hendaklah ia berdoa ya. Berdoa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa ya. Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia pernah berkata ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba az-zama'u wabtallatil uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah berbuka maka beliau mengucapkan dhahaba az-zama'u wabtallatil uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud dinilai hasan. Doa ini ya bukan berarti dibaca sebelum berbuka dan bukan berarti puasa itu baru batal ketika membaca doa di atas ya. Ketika ingin makan, tetap membaca bismillah sebagaimana dituntunkan dalam penjelasan yang sebelumnya ya. Ketika berbuka ya, mulailah dengan membaca bismillah, lalu santaplah beberapa kurma ya. Kemudian apa kita ucapkan? Kemudian kita ucapkan doa di atas ya, doa zahabaz zama'u wa wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah ya. Karena doa yang kita sebutkan tadi sebagaimana makna tekstualnya ya, idza aftara berarti apa? Berarti ketika setelah berbuka ya. Adapun doa berbuka puasa yang tersebar ya di kalangan kaum muslimin, Allahumma lakasumtu
wa ala rizqika aftartu dan seterusnya. Ya, doa ini berasal dari hadis-hadis yang dhaif, hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan hujjah di dalam beramal, ya. Itulah ya pembahasan tentang yang berkaitan dengan fikih berbuka puasa. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dengan baik serta mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mungkin ini saja pembahasan atau kajian kita pada kesempatan di pagi hari yang penuh dengan berkah ini, dan insya Allah ya kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang berikutnya, ya. Jika di antara para jamaah sekalian ada yang ingin bertanya seputar pembahasan fikih puasa, maka silahkan bertanya, ya. Jika saya bisa jawab, ya, maka saya jawab, dan jika saya tidak bisa jawab maka wallahu a'lam bishawab. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.